penguatan nilai nasionalis itu Ya, sangat perlu betul. jiwai oleh kedua negara. Mungkin kalau misalkan berkaca enggak ke Palestina dan Israel, Indonesia pun harus begitu ya Bang? Ya, kalau di Indonesia sendiri kan kita sudah jelas kita memiliki ideologis yang sudah ada, ya, dan 4 pilar menjadi salah satu pedoman ya bernegara begitu. Pancasila, Undang-Undang 45, terus itu Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI menjadi dasar dalam bernegara dan dasar dalam hal menjalani kehidupan beragama, kehidupan antar manusia, supaya ya menciptakan keharmonisan, kira-kira seperti itu. Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, sahabat Jerman. Alhamdulillah, aktivitas lancar ya? Alhamdulillah lancar aktivitas hari ini, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, sahabat Abatasa TV, kali ini kedatangan Bang Yakin. Ya. Beliau dari aktivis juga, aktivis muda NU, kemudian akademisi juga, dosen di Bandung ya Bang? Ya, betul. Oke, diundang ke sini untuk berbincang, ngobrol lah ya Bang, ngobrol santai. Nah, sekarang ini dunia sedang diramaikan gitu kan dengan isu, bukan isu lagi ya, konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Nah, dalam pandangan Abang sebagai akademisi sekaligus aktivis juga, memandang konflik tersebut seperti apa sih Bang? Kalau dalam pandangan saya bahwa terjadinya suatu konflik yang terjadi di dua negara hari ini, ya ini bentuk kekuatan politik juga dalam hal ya kekuatan politik yang dimainkan gitu ya, dalam hal pada dasarnya perjuangan itu yang di dua negara ini terkait dengan perebutan lahan secara geografis gitu. Nah itu yang hari ini ya ramai dibincangkan dan masuk pada dunia internasional lah, kira-kira seperti itu. Nah, artinya motif utamanya itu perebutan wilayah, wilayah yang ada di wilayah yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, jalur Gaza ya, Gaza, wilayah barat, daerah Israel. Nah, dalam konflik tersebut banyak juga diperbincangkan, ada beberapa negara yang terlibat gitu kan, terkait dengan geopolitiknya mungkin ya. Nah, di balik ini tuh sebenarnya siapa aja atau negara-negara apa aja Bang? Kalau berbicara terkait dengan konflik dua negara hari ini yang lagi hangat, ya ini persoalan geopolitik. Karena kalau berbicara geopolitik ini berbicara terkait dengan bagaimana kekuatan politik dan kekuatan geografis dan bagaimana melihat pendekatan situasi sosial. Nah itu yang perlu diperhatikan dan perlu dianalisis lebih tajam. Tiga persoalan ini yang harus kita tahu bahwa kedua negara ini juga punya kekuatan gitu. Antara Israel punya kekuatan dan di Palestina pun sama punya kekuatan dalam hal masyarakat sipilnya itu memiliki rasa nasionalisme. Nah, nasionalisme yang hari ini yang bangkit yang ada pada diri mereka, bagaimana mempertahankan diri dan mempertahankan keluarga dan tanah leluhur lah, kira-kira seperti itu. Itu yang menjadi dasar perjuangan masyarakat itu sendiri, khususnya di Palestina, dan tidak mau diganggu gitu lah, kira-kira seperti itu. Pada prinsipnya bahwa perjuangan hari ini lah bagaimana menciptakan kedamaian dan memperjuangkan hak-hak penuh lah untuk masyarakat itu sendiri, kayak seperti itu. Itu untuk perjuangan perdamaian, kemudian dalam hal perebutan atau memperjuangkan hak-haknya gitu ya. Nah ini lebih dominan pada masyarakat Palestina yang memang
awalnya juga kan digempur-gempurnya itu Palestina. Iya, itu kan. betul semua orang berbicara terkait dengan itu. Iya, pada saat yang lebih parah itu pada saat bulan suci Ramadan itu Iya. kan ya, sedang digempur-gempurnya. Nah, kalau melihat hal tersebut, ini sebenarnya perdamaian yang solusi gitu, perdamaian yang seperti apa nih kira-kira? Soalnya kedua negara ini kan bersikukuh gitu kan. Betul. Palestina nggak mau pergi atau meninggalkan dari negaranya gitu kan. Israel juga dengan terus-terusan menggempur Palestina. Betul. Kira-kira perdamaian seperti apa? Berbicara terkait dengan perdamaian, karena ini masuk pada wilayah pendekatan pada geopolitik. Ya. Tadi saya katakan bahwa kalau berbicara geopolitik berarti berbicara terkait dengan bumi dan wilayah. Bumi dan wilayah. Wilayah juga. Terus itu berbicara terkait dengan situasi sosial. Situasi sosial. Nah, kedua negara ini kan ingin mempertahankan wilayahnya masing-masing. Nah, kacamata geopolitik ini menghadirkan untuk memberikan solusi. Misalnya ya negara-negara hari ini yang memberikan salah satu dukungan dulu, misalnya negara Israel, terus Israel. itu negara Palestina pun sama begitu, mengharapkan bahwa ada bentuk kedamaian begitu, kedamaian agar supaya penataan kehidupan antara masyarakat Palestina dan masyarakat Israel pun damai secara konstitusi, bahwa keduanya diakui oleh negara-negara termasuk di PBB begitu. Begitupun di negara Islam yang ada di wilayah organisir yang disebut dengan negara perwakilan Islam yang ada pada ruang OKI itu. Nah, menginginkan bahwa negara yang diakui ini kan memperjuangkan hak, hak dalam hal kesejahteraan, hak ekonominya, hak tatanan kehidupannya, agar supaya menjalankan roda secara konstitusi, ya, terus itu secara kehidupan sosial itu akan baik. Maka dari itu adanya sebuah konflik ini butuh solusi untuk penyelesaian. Nah, butuh solusi ini adalah menghadirkan terkait dengan bentuk yang harus melalui pendekatan-pendekatan persuasif antara dua belah pihak. Nah, pendekatan-pendekatan persuasif ini agar supaya yang disebut dengan misalnya dalam hal hukum tata negara yang disebut dengan hubungan bilateral misalnya, agar baik begitu. Satu negara juga diakui secara konstitusional, ya. Begitupun satu negara pun sama begitu, agar supaya ya kemakmuran, ya kan, hak-hak sipil, hak-hak bernegara itu diakui secara konstitusional. Nah, kira-kira seperti itu. Maka dari itu saya kira perlu solusi. Nah, pendekatan-pendekatan persuasif yang tadi saya sampaikan itu pendekatan yang berkaitan dengan bagaimana memperjuangkan kemanusiaan. Misalnya kemanusiaan. Kita tidak mau ada bentuk konflik, konflik yang tidak tepat. Kira-kira saya kira begitu. Karena adanya nilai nasionalisme yang tertanam dalam hal kedua negara ini tetap mempertahankan. Maka dari itu ya solusinya adalah bentuk persuasif, terus itu tetap harus memberikan solusi bahwa bentuk pengakuan bahwa Palestina itu adalah negara yang memiliki dasar hukum, begitupun negeri Israel. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kira ini bentuk yang harus kita berbicara melalui pendekatan-pendekatan secara akademis dan melalui pendekatan-pendekatan secara hukum-hukum nasional dan internasional harus perlu diselesaikan. Nah, tadi Abang sampaikan bahwa penguatan nilai nasionalis itu sangat perlu dijiwai oleh kedua negara. Mungkin kalau misalkan berkaca enggak ke Palestina dan Israel, Indonesia pun harus begitu ya, Bang? Ya, kalau di Indonesia sendiri kan kita sudah jelas kita memiliki ideologis yang sudah ada, ya, dan 4 pilar menjadi
salah satu pedoman ya bernegara begitu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus itu Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI menjadi dasar dalam bernegara dan dasar dalam hal menjalani kehidupan beragama, kehidupan antar manusia, supaya ya menciptakan keharmonisan, kira-kira seperti itu. Nah itu yang harus perlu ditanamkan. Maka lahirlah yang disebut dengan nasionalisme, nah atau yang disebut dengan patriotisme. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal kaitan konflik ya, konflik balik lagi ke Israel dan Palestina gitu kan. Sekarang ini kan dikait-kaitkan dengan membawa agama, kan membawa agama menjadi, sehingga negara-negara lain terbawa suasana gitu kan, karena dibenturkannya dengan negara Islam dan non Muslim gitu kan. Nah, menyikapi hal tersebut gimana? Dalam hal pandangan saya bahwa kalau misalnya karena kita melihat bahwa negara Palestina ya khususnya mayoritas mayoritas Muslim yang memiliki keyakinan yang sama seperti kita dalam hal tanah atau bumi Palestina itu adalah salah satu yang sekarang kita lihat bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu sejarah sejarah peradaban Islam ya, ketika berbicara terkait dengan Mekah dan Madinah begitu tidak terlepas dari Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, karena itu sejarah perjalanannya Islam. Maka dari itu ya perlu kita sebagai manusia biasa tetap dan memiliki keyakinan yang sama, dan kita melihat bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang dimana Islam menjadi satu peradaban besar, begitu. Nah, supaya dijaga dengan baik, harus mempertahankan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai keagama, memiliki spirit yang kuat. Kaitannya dengan sejarah itu, Bang, Masjidil Aqsa kan bisa lebih di share lagi gitu kan. Bagaimana sih dulu terkait peralihan kiblat gitu kan? Itu kan sangat jadi momentumnya di situ ya. Momentum itu. Jadi kalau melihat bahwa kita pendekatan pada sejarah Islam, sejarah Islam itu luar biasa. Adanya Masjidil Aqsa, itu dia ada di dalam Al-Quran sudah jelas ya, di surat Al-Isra Al-Isra kalau tidak salah ya, benar ya Al-Isra ya, itu juga memiliki catatan sejarah bahwa antara Masjidil Aqsa ketika Rasulullah menerima wahyu kan gitu ya, dari perjalanan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dia mendapatkan sesuatu yang baik ya. Jadi Masjidil Aqsa adalah salah satu bukti peradaban ya, bukti bahwa tempat yang suci di mana Rasulullah mendapatkan sesuatu. Sesuatu di sini mendapatkan mungkin hidayah, mendapatkan hidayah, menjadi representasi nilai-nilai perjuangan Islam. Dan hari ini kita sebagai ulul amri hari ini tetap mempertahankan begitu, kita memiliki akidah yang sama, memiliki keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercayai dan beliau diberi gelar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberi gelar Al-Amin gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita patut bahwa tetap Rasulullah menjadi top leader, menjadi tokoh pemimpin dunia, tokoh pemimpin dalam hal agama Islam gitu ya, menjadi top leader bagi kita sebagai generasi Muslim. Ya, perlu kita juga melihat bahwa terjadinya persoalan-persoalan itu perlu ada pendekatan pada persoalan agama, persoalan sosial dan persoalan politik.
Nah ini yang perlu kita harus tahu melalui pendekatan-pendekatan analisis. Nah gitu. Oke, tadi ada 3 poin ya, Ya. melalui pendekatan agama, kemudian pendekatan sosial, Ya. pendekatan politik. Nah, pendekatan yang seperti apa? Boleh dari agama dulu. Kalau untuk pendekatan agama, Nah. bahwa kalau kita berbicara agama ini mengajarkan kita tentang bagaimana mensiarkan kebaikan dalam hal kehidupan Ya. antar umat beragama. Jadi agama dihadirkan di muka bumi ini ya salah satu dasar dalam hal kekuatan untuk pencapaian salah satu spirit keagamaan. Maka dari itu perlu ditanamkan dalam hal nilai keagamaan menjadi pedoman dalam hal kehidupan umat beragama. Terus selanjutnya pendekatan sosial. Nah, yang kedua pendekatan sosial ini juga sama. Pendekatan sosial ini kita melihat bahwa manusia itu memiliki identitas. Yang pertama adalah identitas individu. Nah, kalau berbicara tentang identitas individu, ya ini pendekatan secara akademis bahwa kita melihat setiap manusia itu memiliki karakter, ya memiliki karakter. Dalam keluarga aja ya, yang kita ambil contoh, ya, dalam keluarga aja setiap kakak beradik itu saudara sendiri memiliki karakter yang berbeda. Gitu. Lalu ada pendekatan yang disebut dengan identitas sosial. Nah nanti ada kaitan dengan yang tadi aspek yang tadi. Ya. Identitas sosial itu kita perlu ada ya hablum minas lah, gitu. Nah kayaknya bagaimana kita harus hubungan baik dengan orang, gitu ya. Saling memberikan motivasi, saling memberikan semangat agar supaya setiap individu itu produktif, kira-kira begitu, survive, punya semangat juang yang baik. Nah itu yang diajarkan dalam hal aspek-aspek sosial. Ya, ketika Anda masuk pada satu ruang paguyuban atau satu kelompok sosial, kita perlu menyelesaikan diri, begitu, agar supaya kehidupan sosial kita menjadi harmonis. Karena tadi yang pertama adalah nilai keagamaan. Agama mengajarkan kita tentang kebaikan. Nah, agama itu akan Allah itu dan Tuhan memberikan satu anugerah, begitu ya. Ketika mengenal kelompok sosial yang berbeda latar belakang, ya muncul tadi identitas yang berbeda itu menjadi satu kesatuan. Nah, begitu. Terus itu selanjutnya yang poin yang ketiga, pendekatan politik. Nah, ini menarik, pendekatan politik, pembahasan terkait dengan persoalan geopolitik yang tadi saya sampaikan bahwa berbicara terkait dengan geopolitik, ya ini berbicara terkait dengan wilayah, ya secara geografis. Berbicara terkait dengan bumi, berbicara terkait dengan lahan, tanah, ya. Dan adanya politik ini salah satu berbicara terkait dengan satu kekuatan, ya, kekuatan di dalamnya ada perangkat, kira-kira begitu sahabat Jerman. Jadi di dalamnya ada perangkat-perangkat memiliki unsur-unsur kekuatan, akan menjadi dominasi dalam hal kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang bersifat konstitusi yang lokal, nasional dan internasional. Karena hari ini dengan adanya geopolitik ini berbicara terkait dengan kekuasaan hubungan internasional. Begitu. Kekuasaan apa itu yang sedang diperebutkan? Apakah wilayah doang ataukah kekuasaan material, gitu kan? Kaitannya dengan ekonomi mungkin dari konflik ini. Nah, yang saya lihat, kalau saya melakukan pendekatan secara teoritis, ya kita melihat bahwa geopolitik itu mengajarkan bagaimana hubungan internasional. Hubungan internasional itu hubungan baik sebenarnya. Dalam hal kebutuhan bilateral. Ya gitu. Diplomasi misalnya ketika satu negara melakukan diplomasi antar negara, berarti memiliki kepentingan. Nah, kepentingan itu bagaimana berbicara terkait dengan hubungan ekonomi yang baik. Saling melengkapi lah antara ekspor dengan impor, antara ya dalam hal berbicara untuk bangkitnya satu ekonomi satu negara itu sendiri. Nah, begitupun berbicara terkait dengan misalnya masuk pada ruang militerisme misalnya.
satu negara, bisa kita lihat negara yang lagi konflik ini memiliki kekuatan militer yang begitu luar biasa, yang satu lemah pada militerisme. Nah, dengan adanya hubungan bilateral atau hubungan diplomasi antar negara ini bisa juga berbicara terkait dengan persoalan kepentingan. Nah, kepentingan lokal, kepentingan nasional, dan kepentingan internasional. Nah, itu yang ada pada geopolitik. Maka dari itu kita harus memahami sesuatu itu melalui pendekatan-pendekatan, pendekatan geografis, pendekatan-pendekatan sosial, ya, dalam konteks ilmu sosialnya, begitupun pendekatan secara politik. Nah, politik hari ini ya yang kita lihat dengan adanya konflik hari ini ya, yang tadi ditanyakan oleh sahabat Irman bahwa harus diselesaikan seperti apa? Perlu ada solusi. Ya. Solusinya adalah berbicara terkait dengan kemanusiaan. Betul. Nah, berbicara tadi menggunakan pendekatan agama. Tadi abang sampaikan bahwa agama ini memberikan suatu formulasi kedamaian, gitu kan, esensi beragama itu. Apakah kemudian hari ini yang beragama antar keduanya itu apa yang salah gitu dengan cara beragama seperti itu? Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk di Indonesia juga. Iya. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan, esensinya agama itu mengajarkan terkait dengan perdamaian. Perdamaian. Ya, perdamaian yang seperti apa? Sebenarnya gini, kalau yang dua negara ini ya satu memiliki agama yang berbeda, menganut agama yang berbeda. Begitupun yang satu. Nah, antara kedua ini perlu saya kira bentuk kesadaran dalam beragama. Begitu. Pada prinsipnya keduanya memiliki Tuhan. Begitu. Akan tetapi kalau berbicara terkait dengan akidah, memiliki akidah yang berbeda. Akidah atau keyakinan yang berbeda. Mungkinkah itu bertentangan akidahnya? Kalau pasti berbicara terkait dengan akidah, berarti akidah pasti berbeda. Ya, berbeda. Akidah itu berbeda. Akidah itu berbeda. Bagaimana pendekatan spirit keagamaan pun berbeda. Ya. Maksud saya bertentangan perihal kemanusiaannya, gitu kan? Bukan persoalan itu. Agama itu mengajarkan tentang kemanusiaan. Semua agama mengajarkan. Semua agama mengajarkan. Nah, kalau misalnya seperti itu, apa yang salah dengan? Nah, yang salah adalah bentuk intervensi dan bentuk doktrinisasi keagamaan. Doktrinisasi keagamaan ini yang menjadi persoalan. Maka dari itu perlu ada edukasi. Saya kira-kira seperti itu. Perlu ada edukasi agar supaya kita paham bahwa ya tadi agama itu mengajarkan kedamaian, ya keharmonisan, gitu ya. Bagaimana mempertahankan nilai-nilai kehidupan antara agama. Nah, itu masyarakat Muslim yang sama itu satu agama, yang baiknya itu gimana, Bang? Jadi ini kita melihat dalam hal sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan, dan kita melihat ini kan sisi kemanusiaan ya dua-duanya hamba Tuhan juga. Iya, benar. Hamba Tuhan juga. Nah, begitu pun misalnya negara Israel dan negara Palestina, begitu kan. Kata tadi itu kita memiliki keyakinan yang berbeda. Ya, keyakinan berbeda antara Palestina dengan Israel. Yang penting bentuk empatinya kita doakan aja. Jadi sebagai hamba Allah gitu ya, kita harus mendoakan ya. Perjuangan itu bukan misalnya kita harus turun ke jihad itu dimanapun kita berada, di rumah pun kita jihad. Dalam hal kita menitipkan doa gitu ya, dan doa kita tersampaikan ya, akan tersampaikan gitu. Saya yakin bahwa doa kita untuk saudara-saudara kita yang Muslim yang ada di wilayah konflik itu ya, kita doakan agar supaya cepat selesai dan semua negara melihat bentuknya partisipasi atau bentuknya empati, begitu kan gitu. Nah, kebutuhan yang seperti apa yang harus kita lengkapi agar supaya mereka hidup tentram. Begitupun secara hukum negara, ya hukum negara harus diakui gitu lah, diakui kedua belah pihak ini agar supaya ya pastinya juga diakui secara internasional. Begitupun Israel. Walaupun kita melihat bahwa ya di belakang itu mana saja yang menjadi pemain gitu. Kan kita
ini kalau kita melihat menganalisis lebih tajam yang tadi saya katakan bahwa kita melihat masalah itu harus melalui pendekatan. Saya tekankan bahwa masalah apapun, ya masalah baik lokal, nasional dan internasional atau mungkin di individu kita, di lingkungan kita, itu harus kita menganalisis melalui pendekatan-pendekatan. Kalau misalnya kita, ya sekarang kan orang-orang ilmiah dan sekarang hidup yang sudah dewasa ini ya perlu ada pendekatan agar supaya analisis kita itu dapat. Jadi jangan sampai bahwa kita menjudge bahwa oh masalah ini karena ini tidak bisa karena melalui pendekatan-pendekatan. Supaya pendekatan itu akan melahirkan solusi. Ya, pendekatan itu akan melahirkan solusi. Gitu. Oke Bang, kaitannya dengan konflik tersebut, mungkin ketika kita memaknai bentuk empati kita sebagai masyarakat Muslim, kita cukup mendoakan di zaman ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan konflik yang terjadi di Palestina sama di Israel itu cepat selesai, ya Bang. Betul. Dan yang utamanya kedamaian dapat dilaksanakan oleh kedua negara tersebut. Betul. Nah, tapi kaitannya untuk bahan kita selaku di Indonesia gitu, masyarakat Indonesia agar tidak terjadi konflik tersebut, kaitannya dengan tadi yang tadi dibahas dengan permasalahan toleransi agama, kemudian sosial, kemudian politik. Nah kebetulan sekarang ini juga kan momentum Hari Kebangkitan nasional. Kemudian sebentar lagi juga akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila gitu kan. Betul. Nah di situ mungkin secara ininya mengajarkan bahwa jiwa nasionalis kita harus diperkuat gitu kan. Betul. Nah mungkin ada pesan melihat isu konflik, kemudian refleksi dari momentum ini dari Abang gimana? Sebagai masyarakat Indonesia, khususnya untuk generasi-generasi muda Indonesia ini, di Hari Kebangkitan Nasional ini perlu ditanamkannya nilai-nilai nasional, patriotisme itu harus hadir dalam jiwa kita, ya agar supaya kita terjaga dengan baik, gitu ya, dalam hal di ruang-ruang konstitusional, di ruang-ruang sosial, di ruang-ruang beragama itu akan baik melalui apa yang tadi saya katakan bahwa di Indonesia memiliki 4 pilar menjadi dasar. Nah, itu yang harus lahir semangat nasional kita. Jadi tetap produktif dan survive dimanapun kita berada, ya seperti di ruang-ruang ini yang bagaimana membangkitkan ruang-ruang jiwa nasional kita dalam hal bentuk edukasi, ya membangkitkan dunia literasi. Karena kita lihat hari ini ya dengan pandemi ya berkepanjangan hari ini ya mungkin juga melihat sahabat-sahabat kita yang mungkin terlena dengan persoalan itu, ya kita tetap bahwa ya harus bangkit dan semangat menjadi pejuang yang baik gitu, dan bagian dari pejuang, dan kita hari ini ya bagian dari aktivis begitu di satu organisasi yang perlu harus ditanamkan setiap kader, setiap generasi harus ditanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Oke. Begitu. Ada pesan semangat lagi Bang di akhir kata sekarang ini karena waktu juga Bang. Oh ya, karena di waktu juga, dan satu lagi di hari tadi nanti mungkin Juni nanti Hari Kesaktian Pancasila itu juga sama. Hari Kesaktian Pancasila juga kita tetap ya menjaga 5 butir Pancasila ini menjadi pedoman kehidupan beragama, kehidupan bernegara, agar supaya proses pencapaian tujuan kita menjadi baik. Muncul dalam hal setiap waktu ada perubahan. Nah perubahan itu ada pada diri kita, dan perubahan jangan sampai kita lengah gitu ya. Kita harus melakukan sebuah perubahan, dan kita bagian dari agen of sosial, agen of change, ya agen perubahan sosial, agen perubahan dunia dalam kehidupan keseharian. Dan kesan dan pesan untuk sahabat-sahabatku semuanya bahwa
saya sudah diundang di podcast di ruang Abatasa ya. Abatasa TV ya. Ya. Semoga Abatasa TV semangat dalam hal ruang-ruang produktif dan ruang-ruang literasi seperti ini. Saya juga merindukan ruang-ruang diskusi, dan karena hari ini teman-teman dan sahabat-sahabat itu ya perlulah harus diperdayakan dan harus memberikan semangat. Ya, kita harus semangat dalam hal ruang-ruang diskusi. Atau tidak mungkin di ruang-ruang edukasi ini siapapun itu kita bisa mengundang kader atau ya sahabat-sahabat yang bisa kita interaktif gitu ya dalam hal membahas apapun itu tema karena di Abatasa ini tidak membuka diri siapapun gitu ya. Atau khususnya kader yang memiliki semangat jiwa nasional ya kita harus masuk dan kita harus ngisi di ruang-ruang literasi seperti di Abatasa TV. Tetap semangat dan tetap produktif, dan sahabat-sahabat semua tetap survive. Itu dari saya. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama sahabat Firman.